menuju Masjid Nurjana untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama. Penyampaian yang berikutnya selaku khotib dan sekaligus imam sholat Jumat pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fauzi Latif, dan untuk muazzin dan Bilal insya Allah akan disampaikan oleh saudara Deden Firdaus. Penyampaian berikutnya kami harapkan pada jamaah sekalian yang masih berada di saf-saf bagian belakang kiranya untuk maju ke depan. Silakan Pak, maju ke depan untuk mengisi saf-saf yang ada di depan. Biar saf yang depan terisi terlebih dahulu, nanti saf yang di belakang diperuntukkan untuk jamaah yang datangnya belakangan. Penyampaian yang berikutnya kami harapkan pada para anak-anak sekalian nanti pada saat khotib sedang berkhutbah di atas mimbar maupun kita sama-sama sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat, kami harapkan anak-anak sekalian untuk tidak berisik, tidak cerita sendiri-sendiri, ya. Kita diam sejenak sampai dengan prosesi pada sholat Jumat tersebut selesai. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak boleh untuk bermain kembali. Mungkin ini saja penyampaian kami. Mohon maaf sebelumnya untuk penyampaian laporan keuangan hari ini karena satu dan hal masalah teknis sehingga tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Marilah kita sama-sama mengikuti ibadah sholat Jumat bersama. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tasyakkur bin nikmah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita hingga detik ini. Mari kita buktikan rasa syukur nikmat tersebut dengan senantiasa melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam maknanya yang jauh lebih hakiki, takwa dalam artinya yang lebih substansial, yakni kita menyadari sepenuh hati bahwa Allah ada dimanapun dan kapanpun kita berada. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengawasi, mengamati semua tingkah lakumu dan kelak akan meminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatanmu. Dengan takwa semacam ini, insya Allah
kita akan terjaga dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan di atas seluruh junjungan kita, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabiuna Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang senantiasa berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah Nabi berkaitan dengan tata tertib pelaksanaan sholat Jumat, wabil khusus kepada adik-adik remaja yang ada di tangga, yang di lantai 2, jangan ngobrol. Adik-adik di luar, jangan ngobrol, jangan berbincang-bincang di saat khatib mulai berkhutbah. Idza qulta li sahibika yaumul jumu'ah ansit wal imamu yahtub faqad bagauta. Bila kamu berbincang-bincang, ngobrol, apalagi bercanda di saat khatib mulai berkhutbah, maka sia-sialah sholat Jumat yang kamu laksanakan di sisi Allah. Tidak ada nilai dan pahalanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang tertib melaksanakan sholat Jumat, ia menyimak isi khutbah dengan sebaik-baiknya, ia tidak melangkahi pundak orang, ia tidak melewati orang yang sedang sholat sunnah, ia laksanakan itu semua dengan niat tulus ikhlas karena Allah. Allah akan ampuni dosanya di antara Jumat ini sampai Jumatnya akan datang. Termasuk pada adik-adik remaja yang belum balik, kalau tertib melaksanakan sholat Jumat, Allah akan bukakan pikiran dan hati kalian untuk bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya di sekolah masing-masing, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan tegas sekaligus kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita perhatikan bersama. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Seorang muslim dimanapun dan kapanpun berada pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan adalah keniscayaan yang akan dialami oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman kepada Allah, yakin terhadap Allah, percaya akan surga dan neraka, lalu mereka hidup tenang di dunia tanpa diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya diuji. Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Orang-orang sebelum kita di masa lalu, sejak Nabi Adam hingga sekarang sampai hari kiamat juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang menganggap penderitaan, kemiskinan, kekurangan ekonomi, sakit yang kita derita adalah ujian dan cobaan dari Allah. Sementara anugerah, nikmat kita anggap sebagai sebuah anugerah semata-mata dari Allah. Padahal di balik anugerah yang Allah berikan kepada kita juga terkandung ujian kepada kita semua. At-Taghabun surat ke-64 ayat 15. Allah berfirman, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta yang kamu cari dengan cara yang halal, dihabiskan juga dengan cara yang halal. Wa auladukum, anak-anak yang kamu cintai, fitnah, bisa menjadi ujian dan cobaan buat kita. Wallahu indahu ajrun azim, di sisi Allah lah pahala yang paling baik. Artinya, kalau harta yang kita cari ingin menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka gunakanlah harta itu untuk ibadah kepada Allah. Kalau anak yang kita cintai akan menjadi penyemangat kita beribadah kepada Allah, didiklah amanah anak itu dengan baik sehingga menjadi wasilah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Dalam kitab hadis sahih Bukhari Muslim riwayat Imam Abu Hurairah, sahabat Nabi, Imam Bukhari dan Muslim, seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah yang juga kita kenal. Pada saat berkumpul bersama Nabi, beliau pernah bercerita di hadapan sahabat. Rasulullah memaparkan sebuah cerita yang cukup panjang. Di hadapan sahabat Nabi berkata, dulu di masa Bani Israel ada 3 laki-laki yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan. Yang pertama diuji oleh Allah terkena penyakit kusta, penyakit
izin aku sembuhkan sakit ketiga orang tersebut. Malaikat pun datang kepada laki-laki pertama dan bertanya, laki-laki yang Allah uji dengan penyakit kusta, apa yang kau dambakan hidup di dunia ini? Tentu saya ingin sembuh dari sakit saya. Saya sudah lama menderita penyakit kusta, diusap bagian muka dan sekujur tubuhnya, sembuh. Lalu malaikat bertanya kepadanya, untuk kehidupan kamu di dunia, apa rezeki yang kau inginkan? Saya ingin seekor unta. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tangan malaikat, lewat kekuasaan Allah, kudrat dan iradahnya, laki-laki yang terkena penyakit kusta tersebut dikaruniai oleh Allah seekor unta yang sedang hamil, unta betina, dipelihara, dirawat, jadilah unta itu banyak sehingga orang yang terkena penyakit kusta ini kembali menjadi kaya raya. Lalu malaikat datang kepada laki-laki yang kedua, laki-laki yang kedua yang Allah uji dengan bagian kepalamu yang tidak tumbuh rambut, apa yang kau dambakan hidup di dunia ini? Saya ingin sembuh, saya ingin memiliki rambut yang bagus, diusap bagian kepalanya, sembuh. Lalu apa rezeki yang kau inginkan? Harta yang kau dambakan? Saya suka berternak kambing, saya suka berternak sapi. Lalu Allah karuniakan seekor sapi betina yang sedang hamil, dirawat, dipelihara sapi tersebut, jadilah dia peternak sapi yang sukses. Lalu datanglah malaikat kepada laki-laki yang ketiga, laki-laki yang ketiga yang Allah uji dengan kedua matamu yang buta, apa yang kau inginkan hidup di dunia ini? Tentu saya ingin sembuh dari kedua mata saya. Saya ingin kembali menyaksikan pemandangan Allah yang indah. Saya ingin kembali sehat, diusap bagian kedua matanya, sembuh. Apa harta yang kau inginkan? Saya ingin seekor kambing. Allah karuniakan seekor kambing dalam keadaan hamil, lalu kambing itu dirawat, dipelihara, jadilah dia peternak kambing yang sukses. Kehidupan pun berbalik. Tiga laki-laki ini sembuh, kembali sehat, berusaha, berikhtiar menjadi peternak-peternak yang sukses dengan harta yang melimpah. Lalu apa kata Allah kepada malaikat? Sekarang datangi lagi mereka dengan rupa yang dulu mereka alami. Berubahlah wujud malaikat. Pertama malaikat datang, nyaru menjadi seorang pengemis, terkena penyakit kusta, berjalan bertati-tati, minta sedekah kepada laki-laki yang pertama. Saya selama ini terkena penyakit kusta, berikan saya sedekah. Saya akan pergi ke dokter dan tabib untuk menyembuhkan penyakit saya. Lalu kata orang yang pertama itu, maaf, saya sedang sibuk mengurus harta saya. Rupanya dia lupa dengan janjinya. Malaikat dalam wujud pengemis tersebut diusir. Lalu malaikat datang lagi kepada laki-laki yang kedua, minta sedekah dalam keadaan yang sama, kepalanya botak. Wahai orang yang dikaruniai oleh Allah harta yang banyak, berikan aku sedekah. Kepalaku botak, terkena penyakit, aku ingin sembuh dari sakitku. Aku minta uang untuk pergi ke dokter. Lagi-lagi laki yang kedua juga ingat, juga tidak lupa, juga lupa dengan janjinya. Diusir pengemis ini dalam wujud malaikat. Datanglah malaikat kepada laki-laki yang ketiga. Wahai laki-laki yang ketiga, yang Allah karuniakan hewan ternak kambing yang banyak, aku dalam keadaan buta, aku minta sedekah. Lalu laki-laki ini ingat, dulu waktu aku masih susah, dulu waktu aku masih miskin, dulu waktu aku diuji oleh Allah dengan kedua mataku yang buta, aku juga berusaha untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah sosok seorang yang diizinkan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakitku. Sekarang kau ambil semaumu. Silakan, hartaku adalah hartamu. Aku sedekahkan harta ini untukmu agar kau sembuh dari kedua matamu yang buta. Subhanallah. Kisah ini ada di zaman sekarang. Betapa banyak di antara kita yang ketika Allah berikan musibah, penderitaan, cobaan, dia dekat dengan Allah. Tapi ketika diberikan kekayaan, diberikan nikmat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita, bahwa apabila kita diuji oleh Allah dengan sakit, sesuatu yang tidak kita inginkan, musibah, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan pada saat kita diuji oleh Allah dengan nikmat yang banyak, kita pun bersyukur. Sabar dan syukur adalah dua sikap yang harus ada dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan Rasulullah 15 abad yang lalu merasa kagum, aku takjub dengan urusan kaum mukminin. Bila mereka diuji oleh Allah dengan musibah, mereka bersabar. Bila mereka diuji oleh Allah dengan kekayaan, harta dan nikmat yang banyak, mereka bersyukur. Sabar dan syukur mudah-mudahan menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertanggungjawabkan apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa
astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa anqil kafarata wal mulhidata wal musyrikin wa dammir a'da dinillahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله